beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat kelak di hari akhir. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita buka kajian Duha pagi hari ini dengan bacaan Al-Quran dengan harapan semoga acara lancar dan tanpa hambatan apapun. Biridhoillah wa bisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Acara selanjutnya yakni mari kita simak kuliah duha yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Andes Haji Muhammad Asadi MAG. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khususan guru-guru panjenengan, nampakkan teman-temanku seperjuangan. Mari kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita mendapat nikmat, mendapat rezeki dari Allah SWT berupa kesempatan memperdalam ilmu, menambah wawasan dan mengingatkan bagi yang sudah lupa. Saya kira sudah pada tahu ilmu tentang rezeki. Hari ini judulnya adalah konsep mempelore rezeki menurut ajaran Islam. Tadi panjenengan dari rumah sudah punya wudhu atau belum? Wah, kalau belum ini ada kekurangan. Man kharaja min baitihi mutatahhirun ila musallahu fa ajruhu ka ajril hajj. Siapa yang keluar dari rumah dan tidak punya wudhu menuju ke tempat sholat, ke masjid atau musola, pahalanya mendapat pahala haji. Rawahul Imam Tirmidzi. Dan ini dikumandangkan oleh ulama-ulama Saudi. Kita tahu bahwa ulama Saudi itu sangat teliti terhadap hadis. Hadis ini kalau diteliti pakai ilmu takhrij, satu hadis itu kalau lewat komputer bisa memakan waktu 4 sampai 5 jam. Dulu di S2 Bapak Sudi ya, di S2 kita diajari takhrij hadis. Kalau memakai manual, buku-buku di perpustakaan itu bisa 5 hari sampai 6 hari. Itu satu hadis. Hadis ini adalah hadis sahih. Ada lagi hadis sahih yang satunya, man ghada ilal masjid. Siapa yang pergi ke masjid, la yuridu illa khairan, dia tidak menginginkan kecuali mendapatkan kebaikan. Illa ayyata'allama khairan, ya, tidak menginginkan kecuali untuk mengajarkan, untuk belajar kebaikan, mencari kebaikan, au yu'allimahu, atau mengajarkan kebaikan, fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim, pahalanya juga pahala haji. Walaupun yang haji nggak datang, walaupun nggak jadi acara pengajian, yang penting pergi ke masjid, niatnya mencari kebaikan, itu sudah dapat pahala haji. Begitulah Kanjeng Nabi memotivasi orang supaya senang ke masjid. Masya Allah, semoga setan ini diundurkan ya. Panas, saya tugas kantor, padahal haji adalah seminggu sekali. Dan itu kita hanya diam saja, jangan sambil buka HP, saya tidak marah. Ya. Video Pak? Video sekarang. Sambil mau permen saya tidak marah. Kalau saya mau permen saya tidak
kajian ya, bukan ngaji. Jadi kita kenalkan model kita adalah kajian. Penyuluh ngaji, kayak wong NU, kayak wong ngaji, tapi kajian. Jadi bersifat keilmuan. Tujuan kajian hari ini pertama memahami makna rizki, rumusan masalah ya. Rumusan masalah kedua adalah memahami bagaimana cara memperoleh rezeki dalam Islam. Dua itu saja, insya Allah jam 8 mudah-mudahan sudah selesai, karena teman-teman kita ada yang menuju ke MTSN Jabung. Hadirin, menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam At-Tafsir Al-Munir, beliau punya karya namanya At-Tafsir Al-Munir, itu 16 jilid. Beliau punya karangan Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu 8 jilid. Saya dulu waktu di Madinah beli begitu ya. Saya kirimkan lewat apa namanya itu? Lewat apa namanya? Travel. Beliau mengatakan begini, betulnya beliau berdasarkan guru-guru beliau. Yang namanya rezeki itu tidak hanya berupa materi, tidak hanya berupa uang atau harta. Yang namanya rezeki itu bahasa Arabnya pemberian. Jadi kalau kita sampai hari ini masih punya sifat dengki, kalau jabat biasanya dengki, kalau orang miskin biasanya apa? Rasani ya. Apa yang pejabat banyak rasani? Pegawai maksudnya. Kalau kita masih memiliki sifat dengki, iri, orang lain berhasil kita enggak, itu berarti kita enggak dapat rezeki dari Allah. Karena Allah mengajarkan wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Jangan kau jadikan kami ini iri dengki terhadap orang beriman. Terhadap itu larangan. Jadi kita ini harus qanaah, nerimo ing pandu. Biarlah orang lain mempunyai apa jabatan, mempunyai harta banyak, mempunyai dia terkenal. Kita syukuri apa yang kita punyai saja. Itu akan hidup, akan bahagia. Enak orang lorong itu biasanya karena iri, rasa wong dia berhasil punya semua. Nah ini penyakit. Hadirin, pemahaman rezeki itu termasuk ya apa namanya, seseorang yang bersyukur itu ternyata akan ditambahi. Memang penafsiran lain syakartum la azidannakum. La azidannakum itu penafsirannya banyak sekali ya. Ada yang apa namanya mensyukuri pemberian itu, ada yang menggunakan pemberian itu ke dalam apa yang ditetapkan oleh Allah, ada juga itu merupakan apa namanya syukur, berterima kasih, sehingga memanfaatkan pemberian itu ke dalam jalan-jalan yang baik. Pernah Kanjeng Nabi itu ada orang lewat di depan beliau, kemudian beliau memberi, kalau di sana kurma. Orang yang lewat tadi itu tidak menerimanya, mungkin menganggapnya sedikit, tidak menerimanya. Akhirnya ya sudah, Kanjeng Nabi pun juga tidak marah, karena memang fabima
rahmatin minallahi lintalah, karena rahmat Allah engkau bersifat lunak. Kanjeng Nabi kemudian datang orang kedua, oleh Kanjeng Nabi diberi kurma, diterima oleh orang kedua itu. Kemudian Kanjeng Nabi memerintahkan menambahi orang tersebut dengan arba'ina dirhaman. Ini disebutkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal itu ada 32 jilid. Pak Agil Munawar itu mengatakan umur habis, ilmu belum habis. Jadi kalau orang itu lulus S1, S2, S3 itu hanya beberapa tahun saja, ilmu belum habis. Maka kalau orang sudah punya gelar banyak kemudian sombong itu, ya keliru lagi. Saya tadi dikatakan apa tadi? Dokter Anda sih. Ya. Ternyata betul, saya cek ke pembimbing saya di Tulung Agung. Waktu itu Pak Jamil kan undang saya di NU itu, dokter Anda mau masuk anak haji nih. Haji 2 kali, ya 3 kali. Haji, maksudnya haji murah ini. Ditambah MAG. Karena memang tidak linear saya itu. S1 itu sastra Arab, S2 manajemen pendidikan Islam, S3 tafsir. Jadi ketiga-tiganya tidak linear. Makanya di LS-nya itu disuruh ikutkan. Itu yang benar begitu. Kalau saya mau di IBH Istana Negara kan saya terpilih ketua terpilih, ada 80 orang, 87 yang milih, sementara Pak Habib Junaidi itu dapat 20, kemudian Pak Muhyiddin Anda dapat 51, saya terbanyak. Itu kewajaran terus hajinya telu Mas Hadi MKD Allah. Nah, itu tidak apa-apanya di sisi Allah. Kalau kita wafat, ya Allah, yang bersama kita hanya kain kafan. Makanya yang wajib adalah bersyukur, yang dilarang adalah syukur. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami itu tidak mempunyai ilmu kecuali yang kau berikan. Mubalik itu kalau sedang lupa, ya tidak bisa bunyi kalau sedang lupa. Hadirin rahimakumullah, kita dilarang menolak rezeki. Jadi kalau kita dikasih orang rezeki, sesuatu yang kita nggak suka, jangan ditolak, terimalah saja. Pokoknya orang ngasih, orang memberi, kita terima. Karena di kisah Kanjeng Nabi SAW tadi yang disebutkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, kalau menolak itu nggak dikasih, kalau menerima dikasih tambahan, yaitu arba'ina dirham. Saya itu kalau diberi teh pucuk, saya itu nggak suka sama teh pucuk, teh gelas, terus pokoknya minuman kemasan itu saya nggak minum, karena usia saya kan sudah 56, jadi harus likur tak rapi apa. Hadirin, apa tadi? Kalau saya dikasih orang, saya terima. Supaya apa? Orang yang ngasih itu senang. Walaupun dalam hati kita nggak suka dengan pemberian itu. Itu loh menyenangkan orang lain. Kan nanti bisa kita kasih ke orang, atau gini kalau tampi sudah kontinent saya kata gitu ya. Itu kemudian niki kalau panakan jenengan mati. Itu sudah milik kita, kemudian kita kasih lagi. Dia dapat pahala ngasih ke saya dapat pahala ngasih ke dia. Begitu caranya. Kalau tidak suka. Nah, ini tadi
yang ngisi Pak Cili, yang MC Ponaan nih. Namanya KKN. Mau masa Emily jadi berapa? Saya sudah ngasih uang ya. Ya, Munirah ini adalah anaknya Mbak Isanan saya, Mbak Nur. Mbak siapa? Kemarin adiknya jadi partai itu saya juga ke sana. Jadi ini dekatnya ketika begini ini. Kalau nggak begini sudah nggak ketemu, nggak pernah ketemu. Bodoh saja, saya pas sama dia pas keluar. Jadi itulah mahalnya pertemuan. Hadirin, kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah ini dibahas di mana-mana. Di tempat saya juga malam Jumat itu tiap malam Jumat khatam balik lagi. Ibnu Athaillah itu mengatakan orang yang mengkhawatirkan rizki sama dengan orang yang ragu terhadap pemberi rizki. Saya ini termasuk kadang-kadang ragu. Usia 60 itu kalau jadi penyuluh sudah pensiun karena mengejar 4D itu harus 4 tahun, sekarang tinggal 3 tahun. Terus anakku yang kedua itu masih masuk kuliah. Ada kekhawatiran kan? Kalau pensiun gajinya tinggal 4 juta, ya saya beritahu kabarnya. Kalau sekarang bisa hampir 12 juta. Banyak gaji saya. Belum kalau gajinya. Pemasukannya banyak, tapi kalau pengeluarannya sudah banyak. Jadi gaji saya sudah besar sekali. Makanya saya itu, masya Allah, saya ke Dawung, ke Rajan Timur. Tahu Rajan Timur Bangulah? Saya ngerti Atina, lihatnya ada orang ngerti. Wonotirto. Saya itu 4 kecamatan di Babatan Wingi, selamat sekali. Di Pongo itu 2 tempat. Pokoknya tempat saya 12 tempat. Ada siang, ada malam, ada yang mingguan, ada yang lapangan. Belum, pokoknya kita syukuri. Masya Allah. Ternyata juga mendatangkan rezeki. Minimal pulang itu dibanduli. Dibanduli berkat itu. Iya. Nah, itu minimal itu kan terima kasih gitu. Tidak ada yang marah kita ketika kita habis mengelan. Yang ada terima kasih, bahkan di Bagong itu dulu waktu setiap minggu ke sana, rasanya seperti dapat siraman air. Apapun yang kita sampaikan, kalau daerah selatan itu masya Allah penerimaannya bagus sekali. Kan lebih baik begitu kan, lewat daratan, lewat media itu kadang-kadang tidak senolok itu. Hadirin, teman-temanku, rezeki itu bisa diperoleh satu dengan ikhtiar. Memang ada orang yang mendapat rezeki dengan tanpa ikhtiar. Itu orang-orang yang khusus, seperti Imam Malik. Beliau adalah ulama di Madinah, pendiri mazhab Maliki. Waktu itu Imam Syafi'i itu meyakini bahwa rezeki itu diperoleh dengan bekerja. Tapi Imam Malik berpendapat belum tentu. Orang nggak bekerja pun dapat rezeki. Beda pendapat kan? Karena mazhab saja beda, mazhab Syafi'i sama Maliki. Imam Syafi'i itu ada orang ngentasi pemean itu, ngentasi apa jenenge? Tanaman yang di baan itu ngewangi, kemudian dapat bawon istilahnya, dapat apa? Ya dikasih lah sebagian. Kemudian soal ke Imam Malik. Imam Malik sedang mengajar santrinya, berkata begini, Imam Malik itu gurunya. Ini bukti bahwa rezeki Allah itu dengan usaha. Kalau nggak ada usaha nggak dapat. Dengan menunjukkan apa namanya kurma.
dulu nih. Ya enggak. Apa buktinya guru? Buktinya saya ini loh, belum keluar dari pagi sampai jam segini, belum keluar. Ini kamu bahas rezeki ke saya. Bapak ini rezeki ke saya nggak dapat rezeki. Saya nggak keluar rumah dapat rezeki. Ada namanya di Duratun Nasri. Duratun Nasri itu kan hadis-hadisnya katanya ada banyak yang untuk itu. Itu sudah ada penelitian tentang hadis-hadis dalam nama Duratun Nasri. Duratun Nasri itu kitab-kitab di pondok pesantren yang terkenal nasihat-nasihat atau watar gimana itu membangun. Tapi hadis-hadisnya itu banyak yang untuk itu. Namun sudah ada penelitian bagaimana kedudukan hadis. Imam Az-Zabidi ini ceritakan di dalam Duratun Nasri, beliau ini ingin meyakinkan bahwa Allah itu ngasih rezeki walaupun dia diam. Dia berusaha masuk gua yang sekiranya orang itu nggak tahu. Ternyata ada kafilah. Apa kafilah itu? Rombongan ya, kafilah MTQ berarti satu rombongan. Kehujanan kemudian mampir di gua ngiyup. Melihat Ibnu Zabidi ini ya, itu kok diam saja, jangan-jangan dia kelaparan gitu. Sampai ngantuk. Sampai sudah makan belum? Nggak jawab, diam saja. Jangan-jangan kelaparan, sampai kelaparannya dia nggak bisa ngomong gitu kan. Makanya dikeluarkanlah minuman, biasanya susu kalau orang Arab, kalau sini teh gitu, sama makanan macam-macam gitu. Total satu mingkem. Ibnu Zabidi itu pengen membuktikan rezeki Allah itu datang walaupun tidak berusaha, walaupun dia diam. Rezeki itu ternyata mau dimasukkan di pakar. Akhirnya dia ketawa, gak bisa menahan, ketawa. Kenapa? Saya tadi ingin membuktikan bahwa Allah memberi rezeki walaupun saya diam. Ternyata panjenengan apa namanya? Itulah rezeki. Jadi wa ma min dabbatin itu dabbah yang tubuh itu kan merangkak, melata. Itu mengandung unsur bahwa rezeki itu ya ada usaha. Kadang ada usaha tapi Allah beri melalui jalan lain. Siti Hajar lari-lari sofa marwah 7 kali, yang dicari air. Ternyata tidak mendapatkan selama 7 kali. Allah memberikan di tempat lain berupa air zam-zam yang sepanjang zaman masih mengalir dan bahkan kandungannya melebihi air biasa. Bahkan zam-zam itu termasuk sarana supaya mustajab doa kita. Sebelum kita minum kita doa dulu, ya Allah panjenengan paringi. Saya dulu waktu keliling Ka'bah itu kok ya nggak minta istri lagi gitu ya. Lali gitu. Kalau bisa dilalui. Rekamannya juga ada baumu. Saya lengkapi biar nanti kalau dengerin Anda tahu. Saya mau cari wanita yang melebihi istri saya, mana yang akhirnya tapi kalau nggak bikin rambut ini putih. Kenapa? Nggak pernah minta uang, mau beli baju nggak pernah minta. ATM saya kasih itu nggak mau bawa. Masa karena dia apa? Memang anak yatim dulu, jadi yatim piatu ketika SD kelas 4 itu sudah tinggal ayah. Jadi terbiasa miskin, terbiasa terima apa adanya. Terus di sana nggak ada air, nggak ada listrik, kan pindah ke sini kan banyak air, nggak ada listrik. Jadi mungkin bersyukur. Dan saya dulu minta istri itu jangan hafidhah, jangan orang kuliah. Orang kuliah itu saya benci karena apa? Kuliah pada salaman lagi, saya nggak suka gitu. Walaupun sekarang mungkin suka ya.